eh, fokus pada eh, functionality, fungsi dari bisnisnya sendiri daripada harus memiliki semuanya. Ini misalnya kalau Bapak Ibu punya bisnis misalnya membuat yogurt misalnya. Jadi yang Bapak Ibu lakukan misalnya kita cukup cukup buat yogurtnya nggak perlu punya apa nggak punya perlu punya farm pertani apa peternakan sapinya sendiri ya. Jadi hanya fokus kepada eh, eh, proses yang akan kita delivering. Ada tiga model. Pertama adalah product oriented yang seperti yang tadi saya sampaikan, termasuk apa yang dilakukan oleh Starbucks ya. Starbucks waktu dia memperkenalkan diri di Amerika, dia menjelaskan bahwa mm, dia menyediakan kopi-kopi yang berkualitas untuk para konsumernya itu adalah dengan berkolaborasi dengan para petani kopi. Dan apa yang membuat Starbucks menjadi booming di Amerika karena dia state bahwa harga yang mahal yang Anda bayar dari kopi kami itu adalah juga diberikan kepada para petani-petani kopi dengan harga yang fair. Nah, story inilah yang kemudian membuat orang menjadi rasional. Kenapa dia harus membayar kopi tersebut dengan harga mahal. Jadi tidak harus memiliki semua rantai suplainya di dalam bisnisnya. Tetapi ada isu sosial yang lain di mana dia sebenarnya memberdayakan masyarakat lain. Perusahaan-perusahaan besar di dunia sudah mulai merubah. Mayoritas perusahaan makanan misalnya, itu mereka sudah merubah, shifting. Dimulai dengan kegiatan CSR mereka, misalnya Nestle. Dia mengambil susu dari, tadinya dia mempunyai peternakan sapi sendiri sapi perah. Tapi kemudian mulai berpikir untuk mendidik para petani sapi perah untuk menghasilkan susu yang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kalau Bapak Ibu ingat, salah satu model yang lain adalah apa yang dilakukan, pernah dengar cerita yogurt Cimory? Yogurt Cimory melakukan hal yang sama. Lahirnya yogurt Cimory itu di awalnya karena si pemilik yogurt Cimory ini waktu itu belum ada yogurt Cimory, dia melihat bahwa banyak susu-susu yang dibuang oleh petani susu di Cisarua Bogor sana karena dia susunya tidak terjual karena memang kualitinya rendah, tidak terjual di pasar. Akhirnya dia ambillah susunya, diminta ke petaninya, dia buat menjadi yogurt. Awalnya produknya kan dengan susu yang kualitas rendah, tapi lama-lama dengan melakukan pendekatan yang baik dengan petani, petani pun bisa dilatih atau peternak bisa dilatih untuk menghasilkan susu yang lebih baik sehingga kualitas yogurtnya pun makin baik. Kita bisa melihat bagaimana yogurt di Cimory misalnya di supermarket dia mempunyai level perbedaan level kualitas dari produk karena tergantung dengan kualitas susu. Ya, hari ini model bisnis ini paling cukup banyak berkembang. Hal yang sama misalnya dilakukan oleh kita ngelihat Gojek, Airbnb misalnya, mereka tidak berpikir untuk menguasai semua rantai supply atau kebutuhan bisnisnya. Kayak Gojek dengan aplikasi Gojeknya ataupun dulu Uber yang dicontek ya, dicontoh lah oleh Gojek, mereka tidak berpikir untuk memiliki armadanya. Armadanya bisa miliki oleh masyarakat umum, tetapi dengan menggunakan teknologi membuat mereka hanya berfungsi pada delivering isunya, mengantarkan barangkah, mengantar manusiakah, transportasikah dan lain-lain. Itu adalah salah satu model bisnis di mana keterlibatan orang semakin banyak di dalam proses bisnisnya. Ada juga misalnya bisnis yang use orientasi, misalnya menggunakan sistem rental, leasing, dan lain-lain sebagainya, dan share. Nah, ini yang dilakukan oleh mayoritas startup-startup berbasis teknologi hari ini. Um, yang kedua, selain fokus kepada fungsi daripada kepemilikan, adalah stewardship rule of leadership, yaitu orang-orang yang melakukan bisnis terhadap sesuatu yang bagi orang lain nggak punya nilai. Contohnya, orang yang bekerja di arena biodiversity, gitu ya, atau dia melakukan bisnis untuk melakukan konservasi alam. Mungkin bagi orang tidak punya
melihat konservasi alam itu hanya kos. Tetapi bagi orang-orang yang melakukan konsep konservasi alam, melakukan pemberdayaan masyarakat dan kemudian melihat potensi bisnis setelah melakukan pemberdayaan itu dan menjadikan bisnisnya menjadi besar, misalnya menjadi bisnis pariwisata, menjadi bisnis pengolahan dari hasil konservasinya. Ini disebut dengan stewardship role. Jadi dia melakukan bisnis yang bagi orang lain itu nggak ada nilai nilai uangnya, tapi bagi dia memiliki nilai uang. Juga misalnya bisnis-bisnis yang terkait dengan waste management. Contoh, kalau Bapak Ibu tinggal di Bekasi, ada namanya perusahaan namanya Waste for Change. Bagaimana bisnis ini lahir dari concern terhadap bagaimana orang memperlakukan sampah, yang kemudian mereka ambil dan olah, bahkan sekarang bekerja sama dengan berbagai perusahaan multinasional mengelola sampah mereka, tetapi menjadi report bagi perusahaan multinasional tersebut untuk sustainability inisiatifnya. Saya bekerja sama dengan Unilever. Nanti dari Waste for Change memetakan ataupun melaporkan berapa sampah yang sudah mereka kolek di masyarakat yang diolah kepada Unilever, dan Unilever membayar mereka dengan inisiatif tersebut. Model yang lain, Blue Ventures, ini sebuah perusahaan startup lah, social entrepreneurs yang bergerak di bidang maritim. Mereka melakukan di konservasi alam di berbagai wilayah maritim seluruh dunia, tetapi income-nya bukan dengan melalui konservasi alam, tapi perbaikan dari konservasi alam itu menjadi tempat wisata yang lebih tinggi nilainya. Jadi dia mendapatkan uang melalui pariwisata, proses pariwisata yang dia kembangkan dengan melakukan konservasi alam, serta bisnis-bisnis baru turunan dari hasil konservasi alam karena jumlah tangkapan meningkat, misalnya bervariasi produk tangkapannya bertambah banyak. Jadi dibuatlah bisnis-bisnis kecil yang terkait dengan hasil konservasi alamnya tersebut. Income terbesarnya Blue Ventures hari ini dari pariwisata dan jumlah small business yang dia bangun untuk mengolah hasil olahan ikan yang dia hasilkan dari konservasi tersebut. Ini namanya stewardship role, leadership. Jadi bertindak untuk sesuatu yang bagi orang itu nggak punya nilai, tapi dia kemudian bisa memunculkannya sebagai nilai. Dan yang paling banyak juga kita lihat inisiatif sosial inovasi di dalam bisnis model mendorong kepada kecukupan. Kalau Bapak Ibu suka masuk ke toko fashion like seperti H&M, terus saya lihat juga kalau nggak salah Uniqlo dan segala macam, mereka tuh punya satu box ya di dekat kasirnya, kemudian mendorong orang untuk misalnya kalau Anda punya pakaian bekas nggak mau dipakai lagi, silakan dimasukin di box itu dan atau mendapatkan poin dari inisiatif tersebut. Beberapa poin untuk bisa digunakan bagi belanja berikutnya gitu ya. Ini upayanya adalah disebut dengan consumer edukasi. Mendorong konsumer mulai merasakan atau bersama-sama mengajak mereka untuk melakukan efisiensi dan juga mengurangi pemborosan dari konsumtif ya, perilaku konsumtifnya. Jadi melakukan consumer edukasi. Model-model bisnis yang lain, khususnya di fashion, kita sebut dengan slow fashions. Bagaimana mereka mengembangkan jumlah apa namanya produknya dengan jumlah terbatas, yang tujuannya adalah supaya tidak meningkatkan jumlah sampah mereka atau membuat produknya banyak yang mubazir. Model-model tentang premium branding juga salah satu model yang didorong untuk menciptakan atau mengurangi potensi terjadinya banyak waste ya, yang lain ya. Ini semua model yang bersifat sosial inovasi. Pada prinsipnya, values yang di-delivering adalah mengajak orang banyak untuk berkontribusi di dalam beberapa isu, baik isu lingkungan ataupun isu sosial yang menjadi concern dari perusahaan. Mungkin ini salah contoh bentuk yang lain yang terkait dengan sosial inovasi. Mengolah sampah plastik.
Recycled plastic, it's important because the nature of the materials, they can be used infinitely. You can remake them and remake them. You never ever have to throw these materials away. And we can be a part of a world, an environment that is very different if we work on the full life cycle of plastics. 30 years ago, the Keep America Beautiful campaign was in full swing. Curbside recycling began and mountains of plastic appeared from all this. We looked at what the best possible product is that we could make with this new material. We landed on outdoor furniture with a classic Adirondack chair, and the Polywood plastic lumber was born. All right, we are out in front of the recycling center. All of this plastic behind me, this is all coming from recycling centers here throughout the US, and also we're pulling from ocean-bound hotbeds throughout the world. We're primarily working with recycled plastic milk jugs. So this is where we always like to remind everybody, please rinse out your milk jugs before you recycle them. Otherwise, we smell it in this building. Okay, so now we are inside the recycle line. So this is where we're taking all of those plastic bales that we had outside, and we are running through the machinery here, processing, cleaning, flaking, and then ultimately pelletizing. These recycled pellets are then going to be sent up via vacuum system to be stored in our storage silos to extrude into genuine Polywood lumber. Prior to Polywood, I was in business with my dad. We had the farm, it was a stereotypical farm, and during that time, in the very early 80s, we pioneered the vinyl fencing industry. As you know, a young business guy at that time, I had experience with how valuable it is to replace wood materials that are used outdoors with a more suitable material that has longer life and other attributes. So when we started Polywood, I could see the same correlations. All right, so now we're here in our extrusion area. This is where we're taking our recycled pellets and combining them with a few other materials to make our genuine Polywood lumber boards. Here in the heater, there's a massive screw that is pushing the heated material through a die, depending on whatever profile size we're going for. And then it's pushing on to the cooling tanks. So once it's made it through the first tank, it's already pretty well solidified. But we're going to send it through 2 additional tanks just to make sure that it's completely solid by the time we cut it at the end of the line. We have a business here that has a lot of moving parts to it. We're a very vertical business. We do everything from recycling operations to extruding of the Polywood lumber to the design to manufacturing, all the logistics involved, all the way to the end consumer. Our materials come in post-consumer. We work with waste management folks who would bundle up the materials, bring it into our plant, and we put it through our recycling facility. Tragically, the industry of plastics, or the thought of plastics, had this disposable connotation to them. It's very ingrained into our culture, and we're working very much to change that because there's no need to throw plastics away. These things can be remade infinitely. All right, so now we are in the heart of it. We're in the production cell. Here we're going to be bringing our finished lumber, all of our cuts, all of our routing, all of our pre-drilled holes, all of that's done on the CNC. Once those pieces are done on the CNC, those are going to be pulled off. Then from there, we're taking those parts, we're putting them into our box, and they're off for shipping. I was raised on a farm, and in the farming community, you take responsibility for the land, you take responsibility for the animals, and it was just baked into the culture of how we grew up. And that follows through with really our mantra of Polywood. In a lot of ways, we are caretakers of the earth. In what we do with recycled plastic, your worldview is shaped in how you grow up, and in a lot of ways, that was my father for me and how he lived life with tremendous joy and optimism. And I think that follows through with our business. We aspire to work and get satisfaction out of our work. We aspire to do something meaningful for the future generations, something that we can feel good about at the end of the day. Ya, apa yang dilakukan Top Mers ini adalah salah satu stewardship ya, stewardship leadership business model, di mana mereka mengambil inisiatif untuk mengolah sampah plastik menjadi produk furniture. Ada banyak inisiatif yang sudah dilakukan, oleh berbagai startup maupun bisnis-bisnis yang sudah existing, yang mungkin juga bicara tentang stewardship leadership ini. Kalau kita lihat dari 3 bisnis model yang tadi terkait sosial, yang paling banyak, yang dominan hari ini adalah yang nomor 1 ya,
Ya, fokus on delivering and functionality. Di dalam paket-paket atau riset-riset rantai supply misalnya, uh, arah untuk meningkatkan inisiatif untuk sustainability itu lebih condong untuk mendorong kepada model uh, fokus delivering daripada ownership, karena dengan begitu akan banyak keterlibatan orang yang lebih besar terhadap masuk ke dalam arena ekonomi. Nah, yang terakhir adalah bisnis modelnya terkait dengan organisasi, ya, organisasi. Jadi sekarang ini banyak juga perusahaan-perusahaan ataupun perusahaan yang baru berdiri melakukan model inisiatif sustainability-nya dengan merubah model organisasinya. Ada dua kelompok besar di sini. Pertama, mengembangkan solusi untuk scale up. Kalau kita lihat misalnya banyak perusahaan teknologi ataupun perusahaan-perusahaan bahkan yang kecil pun sudah mulai bicara tentang pemberdayaan masyarakat. Jadi melibatkan orang banyak untuk yang terkait dengan core bisnisnya. Misalnya Telkom misalnya ada program namanya Amuba, atau program yang namanya Indigo dan lain-lain sebagainya. Google dan lain-lain juga melakukan program-program yang terkait. Jadi yang dia lakukan adalah membuat misalnya model inkubasi. Dengan successful yang sudah mereka lakukan, mereka ingin sharing. Bahkan mereka sharing untuk funding untuk bisnis-bisnis yang terkait dengan yang ada hubungannya atau inline dengan misi mereka. Ya. Model-model yang lain adalah open innovations. Open innovation ini pada prinsipnya perusahaan tidak lagi hanya mencari peluang inovasi untuk pengembangan bisnisnya hanya di dalam perusahaan, dalam bentuk tertutup, research and development mereka. Tapi juga membuka peluang inovasi itu lahir dari eksternal, baik dari universitas maupun riset-riset yang dilakukan orang secara individual. Crowdsourcing adalah salah satu model ini juga, ya. Kita ngelihat banyak crowdsourcing, microfinance, ya, adalah salah satu model yang bisa dimasukkan sebagai bisnis model yang berkelanjutan. Karena pada prinsipnya adalah melibatkan banyak, ya, kontribusi orang dan juga inisiatif yang lebih luas terhadap sosial maupun lingkungan. Franchising juga begitu, termasuk salah satu strategi untuk meningkatkan engagement perusahaan terhadap isu sustainability. Pada prinsipnya adalah memperluas, ya, akses perusahaan itu bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk berbagai pihak untuk bisa terlibat mencapai tujuan perusahaan. Yang model kedua adalah mendesain tujuan untuk sosial dan lingkungan. Ada banyak perusahaan yang baru-baru sekarang terutama mulai mendesain dirinya memfokuskan untuk isu sosial dan lingkungan. Ada istilah dulu kalau ada NGO, sekarang ada namanya istilah non-for-profit organisasi. Apakah mereka tidak melakukan bisnis? Mereka melakukan bisnis, tapi ya untuk mencapai purpose-nya terutama. Karena masa depan banyak bisnis-bisnis yang akan, bahkan non-profit organisasi, didorong tidak hanya terkungkung hanya menerima donasi, tapi mereka untuk meningkatkan impact harus mempunyai kemandirian atau independen dalam pengelolaan keuangan dan organisasi mereka. Model yang lain adalah hybrid bisnis. Hybrid bisnis ini adalah bisnis yang memiliki memasukkan isu sosial dan lingkungan sedini awal. Saya kasih contoh yang hybrid bisnis ini, Javara. Bapak Ibu mungkin tahu Javara, sebuah bisnis yang dari Bekasi, ya, yang konsen terhadap pelestarian, ya, produk-produk pangan lokal Indonesia. Javara tadinya bentuknya bisnis, jadi dia ngambil produk-produk lokal Indonesia yang dijual ke pasar internasional, dan kemudian untuk bisa melestarikan produk-produk lokal ini, mereka mengembangkan namanya seniman pangan. Seniman pangan. Seniman pangan ini adalah untuk mengedukasi anak-anak muda mulai aware terhadap isu pangan-pangan tradisional Indonesia, ya, dan juga produk pangannya. Jadi dia berbicara di dua sisi. Di sisi bisnisnya adalah menjual produk pangannya, di sisi sosialnya adalah mendidik orang, membuat orang menjadi seniman pangan di core bisnisnya, yaitu menjual produk-produk heritage pangan Indonesia.
Bentuk model yang paling sering kita kenal juga social entrepreneurs pastinya. Social entrepreneurs pada prinsipnya bagaimana bisnis itu berbasiskan pada misi. Ada misi sosialnya yang kemudian dikembangkan untuk membangkitkan dampak lebih luas terhadap misinya, tapi melalui pendekatan entrepreneurship, melalui pendekatan bisnis, bukan hanya fokus kalaupun punya misi dampak sosial dan lingkungan, mereka nggak fokus hanya untuk mengejar mencari donasi untuk mencapai misinya tersebut, tapi lebih kepada mencari peluang baru dalam inisiasi tersebut menjadi model entrepreneurship-nya. Ada juga model home base, flexible working, di mana karyawan itu nggak harus ada di tempat kerja, kemudian dia bisa melakukan tugas-tugas kerjanya di rumah masing-masing gitu ya. Dan yang perlu difokuskan di sini adalah result oriented, bukan lagi proses orientasi. Model-model bisnis ini yang memberikan fleksibilitas, yang memberikan akses yang banyak bagi sosial dan lingkungan untuk bisa involve di dalam perputaran ekonomi itu, ini salah satu yang disebut dengan inovasi bisnis model di bidang organisasi. Jadi kira-kira ada 3 model itu dengan berbagai variasinya. Mungkin sebelum saya selesai, ada beberapa pertanyaan yang sering dipertanyakan untuk untuk bekerja di dalam bisnis model yang berkelanjutan ini. Pertama, apakah saya harus memilih salah satu bisnis model? Jawabannya tidak. Untuk tumbuh dan berkembang dari yang tadi hanya optimalisasi operation, biar kita menjadi bisnis yang bersifat ekosistem builder, kita harus berinovasi. Banyak hal yang mungkin kita akan rubah di dalam bisnis model kita, atau kita berinovasi di dalam bisnis model kita. Yang tadinya hanya fokus meng-create produknya yang ramah lingkungan, mungkin bisa kemudian menjadi melibatkan juga isu sosial di dalamnya. Jadi sangat variatif, dan ini tentu sangat penting adalah bahwa pebisnisnya harus punya value sendiri. Bahwa saya harus punya cita-cita untuk menciptakan ekosistem building tadi. Itu yang paling penting. Jadi bisnis modelnya bisa bervariasi. Bahkan ada beberapa bisnis melakukan strategi dari semua model inovasi yang tadi. Yang kedua, pertanyaan yang sering muncul adalah bisnis model mana sebaiknya saya memulai? Ya, lagi-lagi ini tergantung kepada misi dari perusahaan sendiri. Ya, bisnis hari ini tuh bukan hanya berorientasi profit, tapi harus mengejar misi. Nah, bagaimana saya harus mengetahui misi saya yang terbaik yang harus saya mulai? Paling gampangnya adalah bisa nggak kita memetakan misi dari bisnis kita itu dengan SDGs misalnya. Kalau hari ini masih SDGs ya, tahun 2030 nanti berakhir. Mungkin setelah 2030 ada berganti. Atau lebih jauh lagi, bisa nggak saya memetakan misi dari bisnis kayak saya itu dengan net zero mungkin di tahun 2050. Nah, kalau kita bisa memetakan di situ, maka kita bisa milih apakah saya mulai dari teknikal, apakah bahkan saya mulai dari sosial isunya, atau bahkan saya sudah membangunnya dengan model inovasi di dalam organisasi-organisasi yang dikembangkan. Pertanyaan yang terakhir yang sering ditanyakan juga, apakah parameter ukur yang akan jadi acuan saya bahwa saya sudah bisa dikategorikan sebagai bisnis yang berkelanjutan, bukan sekedar greenwash. Banyak kekhawatiran bahwa melakukan bisnis model bersustainable bisnis ini hanya sekedar greenwash. Untuk membedakan antara bisnis yang greenwash dengan bisnis yang benar-benar menuju keberlanjutan, kita bisa melihat apakah dia punya roadmap sebagai bisnis yang bertujuan untuk membangun ekosistem, menjadi ekosistem, sistemik ekosistem building. Jika dia hanya sebatas kepada isu-isu yang bersifat mengantisipasi resiko lingkungan dan sosial di dalam bisnisnya, ya bisa jadi orang luar menyebutnya sebagai greenwash. Jadi kalau kita sebagai konsumer atau orang luar bisa membacanya bagaimana historical mereka untuk membuat bangunan bisnisnya menjadi sustainability, apakah impact-nya terus bertambah atau impact-nya meluas, dan bahkan
mereka telah menciptakan sebuah ekosistem building di dalam model bisnisnya, gitu, dalam menjalankan bisnisnya. Kira-kira begitu Bapak Ibu yang disebut business model innovation. Corporate law in the U.S. really mandate. Ya terbaik itu certified B Corp ya. B Corp ini adalah sebuah non-profit network yang mencoba mentransformasi ya bisnis-bisnis yang ada sekarang ini untuk memenuhi standar-standar minimum yang sesuai dengan sustainable korporasi tersebut. Nah, mari kita, mungkin nggak perlu saya liatin mungkin karena waktunya sudah sangat sempit. Jadi kalau kita lihat, nah ini saya coba mengambil quote. Pertama dari Anders Fogh Rasmussen, ini adalah Perdana Menterinya Denmark. Kita nggak bisa lagi bahwa business as usual itu akan terus bisa mengcover semua masalah isu kita. Jadi kita memang harus berganti. Dia sebutkan bahwa business as usual is dead, gitu ya. Hanya dengan pertumbuhan hijau, dengan tantangan yang climate change hari ini yang di hadapan kita, dengan isu sosial yang juga sangat memiliki gap ekonomi yang besar, menjadi solusinya hanya dengan membuat bisnis kita, ekonomi kita menjadi ekonomi hijau. Ya. Yang terakhir adalah when sustainability is viewed as being a matter of the success of your business, you can create a massive change. Mungkin demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Gio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang di saya ya Ibu. Jadi terima kasih Bu Melia atas pemateri hari ini ya. Dan sekali juga ibu-ibu bapak-bapak yang ada di sini. Mungkin karena keterbatasan waktu, kita sedikit move ke Q&A. Mungkin 1-2 pertanyaan terlebih dahulu ya. Dan apabila ada bapak ibu yang ingin bertanya langsung, boleh langsung aja raise hand dengan fitur Zoom yang ada di sini. Atau boleh juga menggunakan fitur chat yang ada di Zoom ini sendiri. Mungkin kita sambil tunggu kali ya. Untuk Bapak Ibu jika ingin mengajukan pertanyaan, silakan. Ya. Saya stop share-nya dulu ya, Mem ya. Oke, Bu. Udah di stop dulu ya share-nya? Sudah. Oh, udah. Oke, Bapak Ibu kalau ada pertanyaan. Oke, mungkin masih sambil mencari pertanyaan kali ya, Bu. Kalau Mungkin saya Anin yang lihat, iya, kalau saya lihat di registration form ini ada beberapa ini ya, lebih ke harapan atau tujuan mungkin dari sini. Dan mungkin ada satu hal yang menarik dan sesuai sama tujuan FC yang ada di sini ya, Bu. Salah satunya adalah mempelajari sustainable business model, terutama untuk perusahaan mikro nih, Bu Melia. Mungkin sedikit pertanyaan, kira-kira kalau perusahaan mikro mungkin masih kecil, masih merintis ini, sustainable business yang kecil-kecilan bisa dilakukan dulu, langkah awalnya ini Bu Mel. Ya, langkah awalnya sebenarnya perusahaan mikro itu akan lebih mudah sebenarnya ya mengidentifikasi apa yang akan mereka lakukan untuk berdampak gitu ya. Ya, karena mikro berarti funding finansialnya juga problematik ya. Maksudnya tidak akan banyak yang bisa. Yang paling simpel adalah identifikasi di dalam proses bisnisnya sendiri ya, optimalisasi operation itu menjadi penting. Bagaimana melihat isu-isu lingkungan, antisipasi isu lingkungan atau sosial di dalam bisnis prosesnya itu kemudian secara bertahap gitu ya dicoba dikembangkan bisa mengurangi dampak lingkungan atau limbah lah, sampah lah, segala macam contoh lah. Kalau Bapak Ibu membuat warung makanan gitu ya, simpel aja nih. Warung makanan. Mungkin untuk pasti banyak waste sampah sampah makanannya gitu ya. Untuk mengolah sampah sendiri mungkin susah juga gitu ya. Apalagi kalau warungnya tuh pinggir jalan, ya kan? Mau waste-nya di mana? Ya, yang paling gampang aja mungkin pakai pendekatan sosial yang tadi namanya apa? Encourage for sufficiency, merasa kecukupan. Tinggal dengan misalnya setiap makanan yang dihabiskan mendapat poin reward, diskon kedatangan berikutnya misalnya. Itu hal yang simpel. Orang-orang menghabiskan makanannya, kemudian mendapat reward, dan di sisi kita mendapatkan konsumer sendiri. Karena mereka akan datang lagi karena ada rewardnya next time. Nah, strategi-strategi ini bisa dilakukan.
Jadi nggak harus sebenarnya kadang harus spend budget untuk itu. Inovasi di sisi sosial kadang nggak harus spend budget di sisi nggak harus spend budget. Mungkin di sisi teknikal akan ada spend budgetnya, harus membuat tempat komposnya dan segala macam. Tapi kalau kita mendorong sesuatu yang tidak harus spend budget, bisa kita lakukan. Even kita sebuah small micro business. Contohnya juga sekarang bisa dilihat ya orang-orang yang tidak mau plastik boleh misalnya bawa kemasan dari rumah sendiri gitu ya. Nanti dapat diskon harga kemasannya dikurangin dari situ. Hal-hal simpel sebenarnya yang bisa dilakukan. Ada misalnya ada saat ketemu tukang tahu kalau kita bawa tumbler buat tahu sendiri beli tahu di tempat mereka itu dapat diskon 10%. Tapi kalau enggak nanti bungkusannya ditambahin harganya gitu. Nah, hal-hal seperti itu bisa kita membantu masyarakat untuk kita juga ya untuk menjadi sustainable business. Jadi isu-isu tadi baik lingkungan, sosial dan juga bagaimana memodifikasi organisasi itu yang terkait dengan dan perlu tentu dimasukkan sebagai values bisnis kita. Gitu nih, yang simple aja, nggak perlu pakai cost malah. Yang Betul. intinya mencoba melihat creativity ya, kreativitas kita untuk bisa membuat orang bahkan kita menjadi lebih ramah terhadap sosial dan lingkungan. Oke, lebih gini ya Bu, custom juga ya, sesuai sama bisnisnya apa dan kira-kira Tergantung yang bisa bisnisnya ya. betul di reach sama human capital yang ada di dalam bisnisnya. Mungkin sebelum kita tutup ya, saya lempar lagi jika ada Bapak Ibu yang ingin bertanya di sesi kali ini, mumpung nih ada yang ahlinya yang bisa menjelaskan banyak hal secara kompleks ya, mungkin silakan Bapak Boleh, Ibu jika ada yang ingin bertanya. saya Boleh boleh Bapak Andri, bertanya? silakan. Ya, Boleh, silakan. selamat siang, eh, Yang Pak Andri. Bu Melia, Bu Agustin. Mungkin sedikit pertanyaan gitu ya. Ketika satu sustainable business model itu atau kita mau create gitu ya, apakah dari awalnya kita harus melihat nih terkait dengan indikator serta dampak dari suatu bisnis model tersebut gitu ya? Atau ya ketika kita mau create suatu sustainable business model itu ya udah jalan aja dulu gitu. Sambil jalan kemudian kita lihat indikator atau dampaknya atau mungkin harus di awal gitu. Bu, itu kurang lebih seperti itu sih. Pertama, penentuan potensi dampak harus dilakukan dari awal. Tetapi apakah itu benar akan terjadi, tentu kita evaluasi dalam proses. Dan kedepannya perlu juga kita lakukan evaluasi lagi. Apakah masih tetap state dengan dampak tersebut atau dampak yang lebih jauh lagi. Jadi harus ada iterasinya gitu loh Pak. Jadi we learn from the process ya. Jadi kalau hari ini kita pinginnya, anggaplah misalnya, oh saya mau buat bisnis pengolahan sampah misalnya. Saya ingin mengumpulkan sampah masyarakat itu misalnya per hari bisa 100 ton, 100 ton, banyak kan ya, 100 kilo lah anggap gitu ya. Ternyata susah banget tuh membuat orang untuk milah sampahnya, nggak ada yang datang. Nah, nggak ada yang datang gitu ya, yang ngumpulin sampah. Oh, apa nih permasalahannya? Oh, mungkin nggak ada sistem rewardnya. Mungkin kita kembangkan sistem rewardnya karena kita butuh sampah, gitu ya. Karena sampahnya jadi olahan kita, gitu ya. Kita coba kembangkan lagi berapa dari revenue yang potensi yang kita dapat dari mengolah sampah menjadi produk kita inginkan. Ada nggak sistem reward yang bisa kita share kepada masyarakat itu sehingga dia ada willingness untuk mengolahnya dan mendapat reward dari sana. Jadi perubahan perilaku positif harus kita berikan reward juga. Nah, itu sebagai contohnya. Jadi kita sebagai sustainable entrepreneurs gitu ya, entrepreneurs juga harus learning lebih cepat untuk melihat isu baik dampak ataupun bagaimana orang mengikuti change yang ingin kita tawarkan kepada mereka gitu. Gitu Pak Andri. Jadi dua-duanya tuh, keduanya awal harus mulai kita state, tetapi bukan berarti itu harus baku, tapi dalam proses mungkin kita bisa learn problematiknya dan kemudian berinovasi lagi di situ. Baik, jadi mungkin dari langkah awal kita tentuin dulu Ibu ya terkait bentuk dampaknya seperti apa gitu ya. Walaupun secara garis besar atau secara umumnya gitu ya. Nah, diakhirkan Bu ketika kita istilahnya kita tentuin nih atau kita
justifikasi terkait dampaknya tersebut, gitu ya, identifikasi di awal itu, misalkan kalau dalam angka 1 nih dampaknya gitu ya terhadap lingkungan. Tapi dalam perjalanan itu bisa jadi 7 atau 8 gitu ya. Nah, itu apakah dilanjutkan gitu ya, atau kita inovasi terhadap bisnis model yang lain gitu, Bu? Ya, itu bisa jadi terjadi semuanya, Pak. Jadi bisa jadi berinovasi di bisnis model yang lain yang tadi saya bilang, awalnya kita hanya bicara tentang waste, kemudian ada inovasi sosial untuk merubah perilaku. Jadi ada dua jadinya, sosial dan tadi yang lingkungan menjadi sosial juga gitu. Jadi itu akan menjadi berkesinambungan. Yang akan menjadi challengingnya adalah uh, seberapa cepat kita bisa apa namanya belajar ya dari inisiasi yang kita lakukan itu, dan kemudian bukan shifting sebenarnya, menambah mungkin ya. Kadang harus menambah bisnis model baru di situ. Karena tadi saya bilang gak harus satu single bisnis model yang kita jalankan. Ada banyak bisnis model yang bisa saja dilakukan pada saat yang bersamaan. Ya, terima kasih Bu Melia. Mantap info. Terima kasih Pak Andri atas pertanyaannya. Mungkin sebelum ditutup, satu pertanyaan terakhir jika ada dari Bapak Ibu dipersilahkan. Oke, sambil sedikit menunggu, mungkin Bapak Ibu bisa sambil mengisi link feedback form yang sudah saya tampilkan di chat Zoom kali ini juga. Nanti saya akan juga kirim feedback formnya ini di grup FC ya. Jadi Bapak Ibu, kami akan mengadakan webinar seperti ini kira-kira selama 1 bulan ini sekali dengan topik-topik tertentu, bahasan-bahasan tertentu. Jadi jangan lupa untuk terus melihat grup WAG kami dan juga follow Instagram ataupun LinkedIn dari FC untuk mendapatkan informasi yang lebih update lagi. Begitu kira-kira. Oke. Sepertinya cukup ya ini Bu Mel untuk sesi pertanyaan kali ini ya. Kita bisa lanjut di sesi webinar lain waktu sepertinya Bu Mel. Atau Bapak Ibu yang nanti ada pertanyaan, bisa langsung saja pertanyaannya dikirim di WAG. Pasti nanti akan ada diskusi ya di sana supaya lebih hidup juga. Seperti itu. Nah, sebelum kita tutup acara pada siang hari ini, mungkin Bapak Ibu kita bisa foto bersama dulu ya. Untuk Bapak Ibu yang mungkin ingin mengaktifkan kameranya, boleh dibuka dulu kameranya. Baik. Oke. Karena ada 2 slide di sini, saya akan foto sebanyak 2 kali ya. Mungkin ini di slide pertama. Oke, saya hitung. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Untuk slide kedua. 1, 2, 3. Baik. Terima Oke. kasih Bapak Ibu Terima yang kasih sudah Bapak Ibu. Oh mengikuti ya, webinar kali ini. depan mungkin tadi beberapa narasumber atau cerita tentang bisnis itu kita ajak juga di sini sharing gitu ya, untuk menceritakan apa sih yang mereka lakukan selama ini dengan isu-isu bisnis mereka yang tadi saya sebut mereka sebagai bisnis yang berkelanjutan gitu. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Sampai jumpa Bapak Ibu.